What is the anchor of your life? Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Pada suatu ketika, sebuah kapal sedang terombang-ambing di lautan oleh karena badai yang begitu besar. Dan para awak kapal, kapten kapal semua menjadi gelisah. Mereka takut kalau kapal akan karam. Dan di saat mereka sedang mengalami ketakutan, tiba-tiba mereka mendengarkan suara yang sangat keras di bagian dalam dari kapal tersebut. Dan mereka tahu itu adalah bagian di mana meriam-meriam diletakkan. Dahulu kapal-kapal laut punya meriam, sehingga kalau ada misalnya bajak laut, mereka akan tembak dengan meriam tersebut. Dan mereka tahu konsekuensinya jika meriam tersebut terus menghantam dinding kapal, kapal akan bocor dan akan tenggelam. Dua orang pelaut yang sungguh pemberani kemudian turun ke bagian bawah dan kemudian menyelamatkan kapal tersebut dengan mengikat meriam tersebut kembali ke tempatnya agar tidak menghantam terus dinding dalam kapal itu. Hidup kita pun kadang-kadang mengalami hal yang sama. Apa yang kita alami di luar kehidupan kita adalah seringkali hanya merupakan sesuatu yang bergejolak dalam diri kita. Seringkali justru gemuruh dalam diri kita, persoalan yang kita alami dalam hati ini jauh lebih dahsyat dibandingkan penampakan luar, persoalan-persoalan yang kita anggap persoalan yang muncul di depan mata kita. Oleh karena itu, sesungguhnya yang perlu diredakan seringkali adalah gejolak di dalam diri kita sendiri, kecemasan kita, ketakutan kita, kegelisahan kita. Dan ini seringkali tidak mudah. Lebih mudah kadang-kadang kita mengatasi apa yang berada di sekitar kita daripada mengatasi ombak, badai yang sedang bergejolak di dalam diri kita sendiri. Dan apa yang menjadi kunci di mana kita bisa dapat bertahan, kita bisa bertahan dalam situasi yang berat, di mana kita mengalami kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan semua badai yang ada dalam diri kita ini. Yesus memberikan jawabannya dalam perikop Injil hari ini. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. The anchor of our life is our relationship with Jesus. Hubungan kita dengan Yesus adalah merupakan jangkar yang kemudian memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan juga dalam gelombang kehidupan yang seringkali sangat berat bagi kita. Dan kadang-kadang dalam situasi tersebut kita berpikir dapatkah kita melewati semua ini. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita kekuatan dan pertolongan. Setelah kita dapat mengatasi badai dan gejolak yang ada dalam diri kita, pikiran kita menjadi lebih tenang, pencerahan akan datang. Kita kemudian menemukan banyak sekali yang Tuhan tunjukkan pada kita, solusi dan jalan untuk dapat mengatasi persoalan kita. Saya memiliki sebuah salib, bukan salib yang sangat istimewa, Anda bisa menemukannya di toko-toko rohani. Tapi bagi saya salib ini memiliki sejarah, karena saya membelinya ketika saya sedang dalam sebuah perjalanan ziarah ke Lourdes atau Lourdes yang kita kenal. Salib ini dengan ada celah berwarna biru, dan pada malam hari jika saya telah sendirian, saya sering kali memegang salib ini. Jika saya juga mengalami tantangan, mengalami pergumulan, saya senang memegang salib ini. Dan saya mendapatkan kekuatan. Saya tahu Anda juga punya kekuatan yang sama dengan saya. Dan kekuatan itu adalah dari Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus. Dialah sumber kekuatan. Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan kita bisa belajar darinya. Kita timba kekuatan darinya. Tuhan Maha Baik berkati kami pada hari ini, dan jika kami mengalami goncangan, kami mengalami kepedihan, kami mengalami ketakutan, kami pegang tangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau juga pegang tangan kami. Dan berkati kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.